Mendapat ketenaran dan mencernanya adalah dua hal yang berbeda untuk dikelola agar bisa beriringan dengan kontinuitas dari karir. Bagi sang aktor, media sekilas bagaikan faktor utama pendukung kesuksesan yang dapat menaikkan popularitas mereka dengan berbagai liputannya agar mereka bisa lebih dekat kepada penonton. Peran media terhadap aktor tidak hanya sebagai simbiosis mutualisme bagi bisnis kedua pihak dari industri film. Aktor mendapatkan ketenaran promosi diri dan film dari media, lalu kemudian media mendapatkan fee dari publisitasnya. Namun faktanya, tak selamanya kedua pihak tersebut langgeng dalam berbisnis. Berikut informasi mengenai aktor dan aktris Bollywood yang pernah di-ban atau diboikot oleh media selama waktu tertentu karena sebuah alasan. Setelah disebutkan memanfaatkan kedekatan istrinya dengan Salman Khan, Pulkit Samrat tega menceraikan istrinya dalam pernikahan yang singkat. Dia didukung oleh Salman Khan untuk mendapatkan film pertamanya Beat to Boss hanya karena sebagai bukti kecintaan pada istrinya yang dianggap adik oleh Salman, yang kemudian diceraikannya lalu berpindah hati ke aktris Yami Gautam. Bermula dari perceraian dengan istrinya, citra negatif tentang kacang lupa kulit membuat aktor Pulkit Samrat banyak berurusan dengan media. Atas kejadian ini, dia terlibat pemukulan dengan wartawan yang tersebar di internet, meskipun dia telah memberikan beberapa pembelaan terhadap karirnya, yang menurutnya media sudah menjadi keterlaluan dengan melecehkan pamannya kala itu. Bukan hanya sampai di situ, Pulkit Samrat menanggapi perseteruannya dengan seluruh kesatuan media dengan serius dan berlebihan. Dia mengucapkan kata-kata kasar pada media yang mempublikasikan perceraiannya, hingga akhirnya harus menutup akun Twitternya kemudian sebagai bukti pelarian dirinya dari hukum sosial media dan warganet. Dengan segala bentuk perlawanannya kepada media, hal ini kemudian berpengaruh besar pada saat dirinya hendak mempromosikan film Fukree Returns di tahun 2017. Media yang menghadiri promosi film tersebut bisa dihitung jari dan dilaporkan bahwa juru kamera yang datang untuk mengambil gambarnya sangat sedikit, bahkan tidak difoto saat berada di bandara. Meskipun telah diboikot untuk pengambilan gambar promosi oleh media, faktanya film tersebut masih berkinerja dengan baik di box office. Fukree Returns ialah film bruto tertinggi keempat tahun 2017 dengan keuntungan pendapatan sebesar 168% di beberapa minggu pemutarannya, yang berhasil mengalahkan film Secret Superstar Aamir Khan, Kabil dari Hrithik Roshan, dan berhasil bergabung dengan Bahubali 2, Gulmaal Again, dan film Newton. Percaya atau tidak bahwa pembawaan Shraddha Kapoor yang manis dan pemalu ternyata pernah berseteru dengan sekelompok media. Kejadian bermula saat Shraddha Kapoor menolak untuk dimintai foto oleh paparazzi, juga menolak fotografer untuk mengambil gambarnya yang telah menunggunya selama 3 jam setelah menghadiri acara TV. Berawal dari kejadian tersebut, Persatuan Media kompak untuk menjaga kameranya dengan tak mengambil foto apapun lagi dari Shraddha Kapoor. Hingga pada jumpa pers yang membuat tim film Eggvillain menjadi resah karena tak satupun lensa kamera fotografer yang mengklik gambar tim film yang diungkapkan oleh saksi mata yang berada di tempat tersebut. Merasa ada yang aneh, Ritesh Deshmukh yang merupakan salah satu pemeran Eggvillain mencoba berbicara kepada media. Dia kemudian diberitahu bahwa mereka tak akan mengambil gambar selama Shraddha Kapoor berada di sana karena sikapnya yang dianggap tidak sehat kepada mereka, yang memaksakan Ritesh harus berbalik badan dan melangkah keluar. Setelah aktor Ritesh Deshmukh, sang sutradara Mohit Suri juga mempertanyakan sikap media yang tak mau mengambil gambar dari tim film. Semua tim film akhirnya harus mengetahui alasannya karena Shraddha Kapoor, dan bersama dengan manajernya, Shraddha Kapoor kemudian mengambil tempat di belakang untuk mendiskusikan hal tersebut dengan media.
Dengan secara terbuka, perwakilan media membeberkan perihal tersebut kepada publik sementara perwakilan lainnya berdiskusi dengan tim Shraddha Kapoor. Mereka mengatakan bahwa kejadian ini telah berlangsung saat pesta di rumah Sidal Malhotra sebelumnya yang mereka sebutkan hanya mengambil gambar rekan aktris equivalent lainnya untuk dipublikasikan tanpa ada foto Shraddha satupun yang mereka ambil. Berbicara mengenai aktor kontroversial, nama Salman Khan mungkin pantas berada di daftar urutan teratas karena sangat lepas dalam berbicara. Tanpa disaring, kata-katanya banyak membuatnya bermasalah dengan beberapa pihak, tidak hanya pada rekan aktor dan penyanyi playback, juga dengan beberapa media yang sering terlibat pemukulan. Lewat beberapa perlakuannya yang dianggap buruk tersebut, Salman Khan beberapa kali harus terlibat dengan penyelesaian secara hukum. Program Being Human-nya bahkan disebut sebagai suatu pencitraan, juga disebutkan sebagai alat senjatanya untuk meringankan berbagai pidana hukum yang melilitnya kala itu. Menurut laporan dari Mumbai Mirror tertanggal 14 Juli 2014, para media berbondong-bondong untuk memboikot Salman Khan hingga tanggal 25 Juli 2014. Diketahui bahwa rentan waktu tersebut adalah waktu promosi dan tayang perdana dari film Kick karena sebuah masalah yang melibatkan media dengan aksi pemukulan dan kekerasan dari tim keamanan Salman Khan. Tanggal 11 Juli 2014, 3 hari sebelum media memboikot Salman Khan adalah awal mula pertikaian tim keamanan Salman Khan yang membuat para media menjadi marah. Para fotografer menyebutkan mereka dianiaya oleh tim keamanan Salman Khan dan karenanya mereka enggan untuk mempublikasikan film Kick, bahkan tak akan mengambil gambar Salman Khan dimanapun dia melakukan promosi film tersebut. Keadaan diperkeruh di saat Salman Khan mengatakan bahwa media yang tak ingin meliput dirinya boleh meninggalkan tempat kegiatan promosi tersebut. Ayahnya pun mengatakan kadang media mengenai wajahnya dengan kamera dan terlepas dari semuanya, film Kick dari Salman Khan berhasil menarik masa penonton untuk naik di box office. Pada beberapa tahun yang lalu ketika Saif Kareena belum menikah, keduanya sempat membuat para media kecewa kepadanya. Diketahui bahwa media harus menunggu berjam-jam untuk kedatangan Saif dan Kareena untuk mendapatkan gambar dari keduanya pada sebuah acara peluncuran salah satu merek sepatu yang mereka endorse. Tanpa mengetahui alasan pasti dari Saif dan Kareena, para media kemudian mulai kehilangan kesabaran dan berdiskusi bersama rekan-rekan mereka. Nampaknya mereka kompak rela menunggu keduanya untuk diberi pelajaran dengan memilih keluar studio tanpa mengambil satu gambar apapun di saat Saif dan Kareena tiba di tempat kegiatan promosi tersebut. Dengan sikap gentlemannya, Saif Ali Khan kemudian meminta maaf secara langsung karena keterlambatannya yang membuat media harus menunggu. Dia menyebutkan bahwa bersama Kareena mereka mengalami kemacetan, namun sikap Kareena yang terlihat murung dan tak merasa bersalah di acara tersebut kemudian membuat media melangkah keluar dengan keputusan yang mereka anggap benar. Bukan kali pertamanya bahwasanya Saif Kareena memiliki masalah dengan orang sekitar yang mengagumi mereka. Sebab pengakuan penggemar di buletin Korea yang menyebut keduanya tak ramah dengan penggemar yang suatu waktu ditemuinya di bandara untuk mengambil gambar bersama, namun tidak diindahkannya melainkan hanya dibentak karena tak sengaja menyenggol Kareena dan Saif. Amitabh Bachchan yang kini merupakan legend Bollywood, tak banyak yang tahu bahwa dia harus berurusan dengan kekuatan media saat kesuksesan di awal karirnya. Beda dengan sekarang, pengaruh media adalah suatu penentu karir aktor saat itu, di mana Amitabh Bachchan harus mengalami kemunduran karir setelah 15 tahun lamanya dihindari oleh media pada film-filmnya.
Kejadian bermula di saat tahun 1975 di mana Perdana Menteri India menyatakan kondisi darurat akan kacaunya pemilu pemerintahan di masanya. Disebutkan bahwa Amitabh Bachchan menerima kursi parlemen di tengah polarisasi masyarakat dan Amitabh Bachchan disebutkan menggunakan kekuatan bintangnya untuk melarang publikasi majalah perihal keberpihakannya kepada salah satu partai. Pada tahun 82, media berdamai sementara untuk meliput Amitabh Bachchan saat terluka parah dalam set film Coolie. Namun setelahnya, yang berlangsung hingga 15 tahun, Amitabh Bachchan benar-benar jatuh dengan beberapa filmnya yang gagal tanpa sorotan dari media. Setelah mencoba berdamai, hubungan Amitabh Bachchan dengan para media sudah mulai berangsur-angsur membaik. Sejak saat itu, dia mulai mengisi majalah dan memenangkan hati semua orang, meskipun semuanya bermula di suatu kejadian yang hampir merenggut nyawanya, yang menjadi berita utama media selama beberapa waktu kala itu.